Kelompok 8, pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk dan kondisi objektif masyarakat majemuk Indonesia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam agama, suku bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau menimbulkan konflik sosial. Tetapi, jika berjalan secara selaras, serasi dan harmonis, akan tercipta integrasi sosial. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaan. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik, serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan, kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka panggilan, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi masyarakat Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Konsep masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Furnivall. Pada tahun 1948, Furnivall merumuskan konsep masyarakat majemuk yang berasal dari temuan hasil penelitiannya di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu bangsa-bangsa Eropa menempati urutan teratas dalam stratifikasi masyarakat. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia berada di urutan berikutnya, dan lapisan terbawah diduduki oleh yang ketiga yaitu kaum pribumi. Konsep masyarakat majemuk yang dirumuskan oleh Furnivall tersebut merujuk pada pengertian sebuah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembaruan satu sama lain dalam kesatuan politik. Perlu dipahami bahwa penelusuran konsep masyarakat majemuk Furnivall berlangsung saat masa penjajahan yang melanda Indonesia. Dugaan ini juga boleh jadi dikarenakan Furnivall adalah seorang berkewarganegaraan Belanda yang ditugaskan untuk menyusun data mengenai masyarakat Indonesia. Masyarakat majemuk menurut Furnivall yaitu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Suatu istilah mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Titik konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang digunakan oleh ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut. Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Keadaan geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar dan lebih dari 13.000 pulau kecil, sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas atau kemajemukan agama. Iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kemajemukan Indonesia tampak pada perbedaan warga masyarakat secara horizontal yang terdiri atas berbagai ras, suku bangsa, agama, adat, dan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa.
Agama dan ras dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Pengaruh negatif kemajemukan antara lain pertama, primordial. Karena adanya sikap primordial, kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu tetap bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan disebut etnosentris. Jika sikap ini mewarnai integrasi di masyarakat, maka akan timbul konflik karena setiap anggota masyarakat akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini menghambat terjadinya integrasi sosial atau integrasi bangsa. Primordialisme harus diimbangi tenggang rasa dan toleransi. Kedua, stereotip etnik. Interaksi sosial dalam masyarakat majemuk sering diwarnai dengan stereotip etnik yang pandangan umum suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya. Cara pandang stereotip diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua anggota kelompok etnis yang distereotipkan, tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Stereotip etnis disalah-tafsirkan dengan menguniversalkan beberapa ciri khusus dari beberapa anggota kelompok etnis kepada ciri khusus seluruh anggota etnis. Yang ketiga, potensi konflik. Ciri utama masyarakat majemuk atau plural society menurut Furnival adalah kehidupan masyarakatnya berkelompok-berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing, serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu.